Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu mau absen kalian satu-satu ya. Apakah ada yang izin tidak masuk? Ada. Ansa, Hadir. Berliana, Hadir. Silvi, Hadir. Dianita, Hadir. Afra, Caca, Hadir. Maulia, Hadir. Ida, Tayla, Devita, Aska, Baik. Nah, di sini Ibu sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya ke kalian dulu. Kalian tadi sebelum sekolah sudah melakukan aktivitas apa saja? Sarapan, mandi, makan. Nah, tanpa kita sadari semua itu termasuk ke dalam kebutuhan manusia. Nah, di pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas tentang materi kebutuhan manusia. Di materi ini ada jenis-jenis kebutuhan manusia dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ini. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih pengertian dari kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia ini adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar kebutuhan hidup mereka ini bisa di tahap yang sejahtera. Kemudian slide selanjutnya ada jenis-jenis dari kebutuhan manusia. Jenis-jenis dari kebutuhan manusia ini dibagi menjadi 3, yaitu ada primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, agar manusia ini dapat bertahan hidup, kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi karena jika sandang, pangan, papan ini tidak dipenuhi, kebutuhan hidup mereka ini tidak nyaman dan kurang baik. Nah, slide selanjutnya yaitu pengertian dari kebutuhan primer. Apa sih kebutuhan primer itu? Kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan utama yang harus dipenuhi setiap manusia untuk mempertahankan hidup mereka. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia ini tidak dapat hidup dengan baik, tidak dapat hidup dengan nyaman. Ciri-ciri dari kebutuhan primer ini yang pertama sangat penting dan wajib dipenuhi karena jika tidak dipenuhi, kebutuhan mereka, kehidupan mereka itu tidak dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ini berkaitan langsung dengan keberlanjutan hidup. Yang ketiga dibutuhkan oleh semua orang. Baik, siapa yang tahu apa sih contoh dari kebutuhan primer ini? Ibu tunjuk ya. Mbak Selvi silakan, apa contoh dari kebutuhan primer? Tadi kan yang sudah dijelaskan itu kebutuhan primer itu ada pangan, sandang, sama papan ya Bu ya? Iya betul. Nah itu kalau menurut aku tuh sandang itu kayak buat pakaian, baju. Iya. Terus kalau pangan itu seperti makanan, minuman. Kalau papan itu tempat tinggal. Ya, betul. Nah, semua itu tuh harus dipenuhi karena itu merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Nah, jika kalian tidak makan seharian, apa yang terjadi? Lapar. Iya. Makanya makan itu termasuk di kebutuhan primer. Nah, yang kedua
Tujuannya agar meningkatkan kenyamanan hidup manusia. Nah, ciri-ciri dari kebutuhan sekunder yaitu tidak terlalu mendesak karena yang paling utama manusia memenuhi kebutuhan hidup yaitu kebutuhan primer. Yang kedua ini dipenuhi setelah kebutuhan primer. Dan yang ketiga, kebutuhan sekunder ini menjadi pelengkap dari kebutuhan primer. Nah, Ibu mau menunjuk untuk menjawab apa sih contoh dari benda yang termasuk ke dalam kebutuhan sekunder. Kak Ilham, coba apa contoh benda yang termasuk kebutuhan sekunder? Handphone, televisi, motor. Oke. Kenapa sih benda-benda itu termasuk ke dalam kebutuhan sekunder? Karena misal HP. Karena HP itu membuat kita mendapatkan berbagai informasi agar bisa berkomunikasi. Makanya HP ini termasuk ke dalam kebutuhan sekunder yang tujuannya ini meningkatkan kenyamanan hidup manusia. Nah, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kemewahan dan dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Ciri-cirinya yang pertama ini bersifat mewah, yang kedua tidak wajib dipenuhi, dan yang ketiga menunjukkan status sosial. Nah, coba Ida sebutkan apa saja sih benda yang termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Itu Ibu, menurut saya benda yang termasuk kebutuhan tersier itu ada perhiasan, terus ada mobil, terus ada apa ya, kita kayak jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Nah, menurut kalian kebutuhan tersier ini wajib nggak dipenuhi sama? Tidak, karena kebutuhan tersier bukan kebutuhan pokok. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebutuhan manusia tadi. Yang pertama ini ada usia. Usia ini dibagi menjadi 3, yaitu anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Anak-anak kebutuhannya yaitu susu, mainan, pendidikan dasar. Kemudian kalian remaja kebutuhannya apa? Pendidikan, teman, paling, bisa juga handphone. Nah, kalau dewasa ini kebutuhannya bisa dari pekerjaan, penghasilan, keluarga, dan juga tempat tinggal. Kemudian ada jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan itu mereka sama-sama memiliki kebutuhan hidup, tetapi laki-laki dan perempuan pastinya berbeda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika laki-laki contohnya kayak membeli barang sesuai hobinya, mancing, motor, kayak gitu ya. Tapi kalau perempuan tuh biasanya suka membeli kayak skincare, makeup, baju, dan lain-lain. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi selanjutnya ada pendapatan. Nah, di sini jika pendapatannya itu di bawah UMR, maka fokus pada kebutuhan primer saja yang dipenuhi. Tetapi jika pendapatannya itu di atas UMR, mereka bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Kemudian ada lingkungan. Nah, jika kita berada tinggal di kota, maka kebutuhan kita itu juga banyak, bisa dari gaya hidup, terus juga kita butuh kayak uang buat transportasi. Kemudian jika kita berada di desa itu hidup di desa itu cenderung lebih sederhana karena mereka tidak terlalu banyak kebutuhan dan juga teknologi itu masih
masih jarang di desa. Nah, selanjutnya ada pendidikan. Semakin kita besar kan semakin butuh ya pendidikan, apalagi nanti kalau semisal kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah, maka kebutuhan itu akan lebih kompleks karena di dalam kuliah juga membutuhkan alat-alat kayak semacam laptop untuk menunjang belajar kalian, kemudian membayar uang pangkal dan juga membeli buku-buku kuliah. Nah, kemudian ada teknologi yang tadi di kebutuhan tersier ya. Dulu itu HP tidak menjadi sebuah kebutuhan, tetapi karena di zaman sekarang itu HP sangat penting untuk menanyakan kabar dan juga mencari informasi, maka HP ini termasuk faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian dari pekerjaan. Nah, pekerjaan setiap orang kan berbeda-beda. Tentunya kebutuhan mereka juga berbeda-beda. Seperti misalnya kalian, siswa membutuhkan apa? Buku, pulpen untuk belajar. Nah, jika dibandingkan dengan pekerja kantoran, maka kebutuhan hidup manusia ini berbeda ya kalau dibandingkan kalian sama pekerja kantoran, karena pekerja kantoran ini membutuhkan laptop dan pakaian formal untuk bekerja. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan? Belum. Mau tanya Bu. Apa? Apakah kebutuhan sekunder bisa menjadi kebutuhan primer? Nah, kalau kebutuhan primer sendiri tidak bisa dirubah ya, karena kebutuhan primer ini sifatnya kebutuhan pokok, jadi wajib dipenuhi. Tetapi kebutuhan sekunder ini bisa menjadi kebutuhan primer kalau kebutuhan sekunder ini bermanfaat bagi kita, misalnya kendaraan untuk kita berpergian. Kalau kita tidak mempunyai kendaraan, maka kita susah pergi kemana-mana. Kemudian HP juga bermanfaat kan bagi kita. Kita bisa mengetahui kabar dari sanak saudara yang jauh. Terus kita juga dapat informasi-informasi. Kita juga bisa belajar dari situ. Nah, apakah sudah menjawab, Kaila? Sudah Bu. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian menyiapkan kertas untuk menjawab latihan-latihan soal sebagai berikut. Nah, kalian cukup menjawab soal ini secara singkat dan Ibu berikan waktu sekitar 4 menit untuk menjawab soal-soal di bawah ini. Nanti kalau sudah kalian kumpulkan ya. Oke. Nanti setelah kalian selesai kita bahas soal-soal ini. Kelihatan tidak? Gak kelihatan. Sudah? Sudah. Bentar ya. Oke, apakah sudah? Kurang satu Bu, kurang satu. Oke, sebentar. Oke, digini
Sudah? Sudah. Nah, sekarang ayo kita cocokkan, kemudian nanti kalian kumpulkan ke ibu ya. Kita bahas soal yang pertama terlebih dahulu. Jelaskan secara singkat pengertian kebutuhan manusia. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan manusia. Sekarang kita jawab pertanyaan ini. Kebutuhan manusia itu merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidupnya agar hidupnya ini mencapai ke taraf sejahtera. Siapa yang salah? Gak ada. Benar semua tuh. Benar. Kemudian soal yang kedua. Sebutkan 3 contoh kebutuhan primer. Apa saja? Sandang, pangan, papan. Oke. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh kebutuhan sekunder. HP, motor, televisi. Nah, yang terakhir nih, sebutkan 3 contoh kebutuhan tersier. Mobil. Oke, benar semua. Jawabannya bisa diberikan ya, bisa dikumpulkan. Oke. Nah, kita lanjut ke kesimpulan dari materi pada siang hari ini, yaitu kebutuhan manusia adalah hal yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup mereka agar kebutuhan mereka ini masuk ke taraf yang lebih sejahtera, dan kebutuhan ini memiliki berbagai jenis dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Apa saja tadi jenisnya? Primer, sekunder, dan tersier. Karena kebutuhan manusia ini tidak terbatas, manusia itu harus mampu menentukan prioritas agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang baik. Nah, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami materi pada siang hari ini. Ibu cukupkan materi pada siang hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.